Setelah gelaran Liga 1 tak bergulir tahun lalu karena badai COVID-19 yang melanda tanah air, membuat Persebaya harus melakukan langkah efisiensi. Hal ini berdampak pada pengurangan skuad dan membuat Persebaya harus melepas beberapa pemain mereka. Ada nama-nama seperti Rifki Mokodompit, Zoubairo Garba, dan Bayu Nugroho, harus dilepas oleh tim yang berjuluk Bajol Ijo tersebut. Sedangkan Angga Saputra, Hansa Muyama, Irfan Jaya, Patrick Wanggai, dan 4 pemain asing mereka, Arin Williams, Mahmud Eid, Makan Konate dan David Da Silva, pilih meninggalkan klub karena ketidakpastian kompetisi. Sangat disayangkan mungkin oleh beberapa bonek dan bonita. Ya, karena penampilan apik mereka telah mendapat tempat di hati fans Persebaya Surabaya. Kehilangan beberapa skuad inti ini dirasakan dalam gelaran ajang pramusim Piala Menpora beberapa waktu lalu, di mana Persebaya Surabaya harus terhenti di babak 8 besar usai kalah dramatis dari Persib Bandung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Persebaya sendiri tergabung di grup C bersama Madura United, Persela Lamongan, Persik Kediri, dan PSS Sleman, di mana Persebaya lolos sebagai runner-up grup mendampingi PSS Sleman. Di ajang ini, Coach Aji Santoso pilih memainkan skuad mudanya. Ada nama Supriyadi, Koko Ari, Rido dan beberapa pemain yang promosi dari tim junior yaitu Akbar Firmansyah, Marcelino, dan Diki Kurniawan. Persebaya Surabaya terus berbenah. Ya, meski Liga 1 dan 2 kembali resmi diundur, sebelumnya Persebaya memperkenalkan pemain-pemain asing rekrutannya. Yang pertama ada nama Taesei Marukawa. Menjadi rekrutan pemain asing pertama Persebaya Surabaya, gelandang berkebangsaan Jepang ini didatangkan dari Noah Jumala VC, klub kasta tertinggi Liga Latvia. Menurut Aji Santoso, faktor utama ia tertarik merekrut Taesei Marukawa tidak hanya karena punya skill bagus, tapi juga mental yang dimiliki Taesei Marukawa dikatakan Aji menjadi pertimbangan tersendiri. Rekrutan kedua adalah Jose Wilkson. Jose Wilkson sendiri diplot sebagai pengganti mesin pencetak gol sebelumnya, David Da Silva. Nilai plusnya lagi Jose Wilkson ternyata pernah bermain bersama Taesei Marukawa saat berseragam Sanglea Athletic. Pengalaman bermain dan chemistry keduanya bisa menciptakan kombinasi serangan yang mematikan. Yang ketiga ada nama Ali Sesai. Sempat menghebohkan bursa transfer musim ini, karena pemain timnas Sierra Leone ini pernah memperkuat Leicester City U23. Berposisi alami sebagai bek tengah, pemain 26 tahun tersebut bakal menjadi garda utama pertahanan Bajul Ijo. Yang terakhir ada Bruno Moreira Soares. Pemain asing Persebaya yang dibilang masih cukup muda yaitu berusia 22 tahun ini. Menariknya Bruno Moreira ternyata punya karakter bermain yang sama dengan Taesei Marukawa, yakni gelandang serang dengan kemampuan eksplorasi lebar lapangan. Dia sudah berhasil memenuhi standar untuk keluar dari negara asalnya, Brasil. Menandakan pemain kelahiran Kajamar tanggal 8 April tahun 1999 tersebut punya kemampuan di atas rata-rata. Sebelumnya, pemain jebolan Santos U20 tersebut sudah pernah bermain bersama Envigado di Liga Kasta tertinggi Bolivia, Ansan Griner, dan Chungnam Asan, tim kasta kedua Liga Korea. Selain 4 pemain asing yang didatangkan Persebaya di bursa transfer ini, Persebaya juga dihuni beberapa pemain yang berlabel timnas di berbagai kelompok umur. Ada Marcelino di timnas U16, dan Hernando Ari di timnas U19. Kemudian Rizky Rido, Koko Ari, Rahmat Irianto, Adi Setiawan dan Arif Satria yang merupakan pemain-pemain yang dibawa Sintayong untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu. Namun Koko Ari gagal masuk skuad karena cedera yang membekapnya. Kemudian di lini depan ada striker kawakan Samsul Arif Munif yang juga mantan pemain timnas. Persebaya telah melakoni beberapa laga uji coba dengan skuad barunya ini. Tercatat Persebaya menang 4 laga dengan 19 gol, dan hanya sekali kebobolan. Mereka sempat mengalahkan klub Liga 2, Persekat Tegal, 3 gol tanpa balas. Lalu dilanjut kemenangan telak menghadapi klub Liga 3 Jawa Timur, Malang United, di mana laga selesai 11-0, kemudian mengalahkan PS Hizbul Watan dengan skor 2-0, dan yang terbaru mereka mengalahkan Persela dengan skor 3-1.